perkenalkan, nama saya Nenda Jubeda, perwakilan dari kelompok 2.1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 tools dari EMC dan EMC itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, apa sih itu EMC? Jadi EMC itu adalah sebuah komunikasi pemasaran yang dimana suatu brand ingin mengkomunikasikan suatu atau informasi kepada konsumen, dan dimana konsumen itu juga bisa untuk mendapatkan pesan tersebut dan juga agar pesan tersebut bisa konsisten seperti itu. Dan nanti saya akan menjelaskan tentang 4 toolsnya itu apa saja. Nah, 4 toolsnya itu adalah yang pertama advertising. Advertising itu apa sih teman-teman? Nah, advertising itu adalah suatu iklan di mana itu bisa berbayar dan juga tidak. Nah, isi iklannya itu apa sih? Itu bisa berupa foto, video, maupun penjelasan mengenai suatu brand kita, produk ataupun jasa. Lalu advertising juga itu bisa membangun sebuah brand awareness. Nah, yang kedua itu adalah sales promotion. Sales promotion di sini itu apa sih teman-teman? Nah, sales promotion di sini itu kita ngasih tahu kepada konsumen bahwa kita punya diskon, terus juga ada voucher dan sejenisnya. Dan itu tuh untuk pembelian secara langsung biar customer itu cepat-cepat untuk membeli terhadap produk kita. Nah, terus juga dari advertising sendiri bisa juga ada yang namanya word of mouth. Nah, jadi word of mouth ini muncul ketika ada di dalam advertising sendiri. Nanti akan dijelaskan lagi. 3. Nah, untuk tools yang ketiga yaitu adalah public relation. Public relation sendiri di sini itu gunanya untuk menjaga citra merek supaya benar-benar positif dan juga supaya customer tuh tahu bahwa brand image yang akan terkandung dalam suatu brand itu seperti apa. Dan yang keempat itu adalah personal selling. Personal selling sendiri merupakan interaksi langsung antara tenaga penjual dan juga konsumen. Nah, untuk tugas kali ini kami akan menggunakan metode yang dimana public relation. Nah, awal mulanya itu dari advertising terlebih dahulu. Konsumen terpapar oleh konten kami, lalu konsumen sendiri akan menggunakan metode word of mouth. Nah, nanti kita lihat ya kontennya seperti apa. Guys, jadi hari ini aku sambil nunggu bentar lagi mau kelas dan sebenarnya lagi buru-buru, tapi banyak yang nanyain ke aku tuh pakai sunscreen apa. Aku bakalan ngasih tahu ke kalian sunscreen yang aku pakai dari Centella. Nih, kalau misalnya kalian mau tahu, aku udah pakai sedikit lagi karena aku pakai ini tuh beneran sesering itu dan ini udah tuh ke beberapa kali aku beli. Nih, buat teksturnya tuh beneran ringan banget, watery dan nggak bikin greasy dan nggak bikin kok kita jadi abu-abu. Nah, buat kalian yang mau cobain, langsung cobain aja karena ini beneran worth it banget. Dan ini satu tube ini tuh bisa cocok buat beberapa bulan, nggak cuma sebulan doang, jadi kepake lama karena satu tab kayak gini tuh bisa buat 1 minggu. Langsung dicobain ya ini. Teksturnya tuh beneran ringan banget, watery dan nggak bikin greasy dan nggak bikin kelihatannya kayak gitu. Teksturnya enak banget deh. Kayak gitu. Kamu dari luar, kok muka kamu nggak kusam sih? Biasanya kan jam segini panas. Iya, aku baru nyobain sunscreen baru. Aku kemarin nonton orang itu di TikTok. Dia tuh kayak ngasih tahu ada sunscreen kayak watery gitu. Jadi pas aku coba ternyata emang bagus gitu loh. Oh, sunscreen apa tuh? Wadah. Nih, sunscreen Skin Angel. Ini tuh bagus banget tau. Kayak beneran ringan. Iya sih, muka kamu juga kayak nggak ada lapisannya gitu loh. Nanti aku mau coba lihat deh. Makasih ya. Oke. Yuk.
dari beberapa aspek di IMC. Nah, kita itu berarti pakai dua aspek dari IMC. Yang pertama itu kita pakai advertising, dan yang kedua kita pakai word of mouth, yaitu public relation. Kita breakdown satu-satu ya. Oke, buat yang pertama itu kita pakai advertising. Contohnya itu yang tadi influencer Nabila. Nah, buat yang kedua itu kita pakai public relation. Salah satunya itu ada word of mouth. Nah, itu tuh tadi dilakuin sama Rifani untuk ngasih tahu informasi ke Nasya. Nah, kesimpulannya itu, yang pertama, kita itu harus konsisten untuk menyampaikan informasinya. Entah itu dari influencernya atau itu kita WOM-nya. Nah, yang kedua, kita itu harus pintar-pintar untuk cari formatnya. Contohnya itu tadi influencer, karena kita itu Gen Z ya, pasti senang banget liatin rekomendasi dari teman-teman kita. Dan yang ketiga, kita itu harus saling melengkapi untuk aspek IMC-nya. Walaupun kita fokus di advertising, kita juga perlu untuk tambahan word of mouth. Karena kalau misalnya enggak, akan berhenti di Nabila aja. Dan Nasya nggak akan dapat rekomendasi dari Rifani. Cukup sekian dari kelompok kami. Dadah!